dan di sebelah saya teman Bu Aida, dan pasangan suami istri yang tak terpisahkan. saya Jenny. Saya Anton. Salam kenal semuanya. Kami berempat baru saja menyelesaikan pelajaran kursus pendidikan kitab suci Santa Paulus di Tangerang. Tapi kami berempat masih rindu untuk belajar kitab suci. Jadi hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai apakah perlu kita mendoakan arwah teman dan keluarga kita yang telah meninggal. Karena banyak orang yang tidak mengerti akan hal ini sehingga bimbang. Ya, benar. Apakah kita perlu mendoakan ataukah tidak? Gereja Katolik mengimani bahwa ada kebangkitan badan dan kehidupan kekal setelah kematian. Setelah menyelesaikan perjalanan hidup di dunia ini, setiap manusia pasti akan meninggal. Dan seperti kisah orang kaya dan Lazarus yang miskin yang bisa kita baca di Injil Lukas bab 16 ayat 19 sampai 31, ada dunia setelah kematian, alam maut yang menyengsarakan, yang tempatnya di bawah, dan tempat yang nyaman dan aman yang berada di atas, atau Taman Firdaus seperti yang tertulis dalam Injil Lukas bab 23 sampai 43. Pada umumnya kita membayangkan tempat yang di atas adalah surga dan yang di bawah adalah neraka. Kemana manusia akan pergi setelah kematian selain tergantung dari rahmat Allah, juga merupakan konsekuensi dari perbuatan manusia sebagai makhluk yang memiliki kehendak bebas. Jadi, kalau kita tahu setelah kematian ada tujuan akhirnya surga atau neraka, yang surga berarti kita bahagia dalam pelukan Allah Bapa. Tetapi ketika di neraka, tidak ada harapan lagi untuk bersatu dengan Allah. Jadi, buat apa kita mendoakan orang yang sudah meninggal? Mungkin teman-teman bisa berbagi ayat kitab suci mengenai hal ini. Oke. Jadi surga atau neraka itu ternyata pilihan manusia, ya. Jadi sejak kita masih hidup, kita tuh memilih mau masuk surga atau masuk neraka. Jadi bukan karena Allah yang nempatin nih, gitu. Jadi kita nggak ada alasan bahwa Allah tuh kejam ya, kok taruh manusia yang ini masuk neraka gitu kan? Tak mungkin, karena neraka itu sebenarnya pilihan manusia yang dia memisahkan diri dari Allah, gitu loh. Kalau kita sendiri yang mau, ya gitu. Jadi bukannya Allah yang nempatin gitu kan? Pilihan kehendak bebas manusia. Betul sekali. Jadi kalau dia meninggal dalam persahabatan dengan Allah, mengenal Allah, tujuan akhirnya pasti masuk surga. Tapi memang nggak gampang masuk surga, ya. Itu harus berjuang karena ada tertulis di Injil Matius 7 ayat 14, kita lihat ya. Matius 7 ayat 14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju pada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Sesak, begitu susah ya. Dan juga kalau kita baca di Wahyu 21 ayat 27, ya, di sana juga ditulis, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Berarti orang itu tidak boleh ada najis, orang itu mesti dalam rahmat Allah, sehingga dia itu tertulis dalam kitab kehidupan anak domba, baru dia boleh masuk surga. Wah, kalau gitu untuk masuk dalam Yerusalem baru atau surga, orang harus benar-benar suci dong ya. Tidak ada salah, tidak ada cacat celah. Tapi kita manusia itu
banyak melakukan kesalahan atau dosa. Nah, itu bagaimana? Bu, ini jangan khawatir. Dalam kitab Wahyu bab 22 ayat 14, di sana juga tertulis, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Jadi jangan ragu. Yang penting kita bersihkan jubah kita, banyak pintu gerbang sehingga kita bisa masuk surga. Nah, ngomong Wahyu, saya juga ingin kasih tahu nih. Sebab coba kita lihat di Wahyu bab 7 tentang orang-orang yang dimateraikan dari bangsa Israel sebanyak, ingat nggak kita ada 144.000 orang dari 12 suku Israel. Sedikit ya. Nah, tetapi nanti jadi coba kita lihat di bab 7 ayat 14. Akhirnya itu akan menjadi tak terhitung banyaknya memuji dan memuliakan Tuhan. Kita lihat ya, di Wahyu 7 ayat 14 dikatakan, mereka ini adalah orang yang keluar dari kesusahan besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Bersihin tuh jadi putih di dalam darah anak domba. Jadi tidak lagi sedikit. Benar. Aku pikir tadinya 144.000, sedikit sekali ya. Nah, akhirnya Tapi ternyata ada banyak orang yang tak terhitung jumlahnya untuk masuk ke dalam Yerusalem Seperti baru. kita lihat dulu ada susah masuk, seperti masuk unta masuk lubang jarum. Iya. Ya, begitu susahnya masuk surga, ternyata tidak juga. Ya. Tapi harus melalui kesusahan yang besar. Ya. Sekali lagi saya mau lihat lagi, Allah itu Maha Rahim. Dia mengasihi ciptaannya. Jadi kita jangan terlalu berpikir neraka-neraka. Allah itu pasti menginginkan kita masuk surga. Ternyata Yesus juga sudah mengatakan di dalam Injil Matius 12 ayat 32. Coba kita lihat lagi Matius ya. Matius. Di bulan arwah banyak nih Injil-Injil yang kita harus ini. Saya Banyak. pikir nggak ada ya. Ya. Ternyata kitab Matius suci juga 12. banyak berbicara tentang arwah Ya, juga, katanya. dunia masa depan. Ya benar. Apabila seorang mengucapkan sesuatu tentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Jadi kita harus hati-hati juga. Tidak semua dosa itu bisa diampuni. Karena kalau kita sudah menghujat Roh Kudus, sudah menolak Tuhan, itu sudah sulit bagi kita untuk diampuni dan tidak bisa diampuni. Tadi Bu Jenny bilang ada dunia akan datang. Ya benar, dunia yang akan Berarti itu datang. dunia setelah kematian dong. Ini asik lagi nih Di ada dunia itu ada dua, kita sekarang dan nanti. yang akan datang. Tapi Dunia yang Tapi bagaimana caranya tuh ya? Dunia yang akan datang maksudnya apa itu? kadang kita tidak memperhatikan hal ini. Artinya ada dosa yang tidak dapat diampuni setelah kematian, tetapi juga ada dosa yang bisa memperoleh pengampunan setelah kematian. Nah ini kita penting. Sesudah kematian pun kita masih berdosa, tapi kita bisa mendapatkan pengampunan. Bagaimana caranya? Itu karena kasih Tuhan begitu besar. Mungkin kita coba refleksi kembali, refleks kembali ya. Meninggal, ada yang langsung masuk surga. Itu orang kudus, orang yang dalam hidupnya penuh bersahabatan dengan Allah, penuh kasih Allah, langsung masuk ke surga. Sedangkan orang yang jauh dari Allah, tidak mengakui Allah, Yang menolak tadi nih, menolak roh menolak tadi, Roh Kudus, itu ya. langsung masuk neraka neraka. dan tidak ada ampun. Nah, sekarang bagaimana kita yang ya mungkin setengah-setengah lah, kita masih dalam, ya kita masih sering berdoa ke gereja,
Tapi kita juga kadang-kadang sering melakukan hal-hal yang lain, suka iri. Nah, apa? Pasti kita mau masuk surga juga kan? Nah, kita akan dibersihkan, dimurnikan di api penyucian, atau nama latinnya purgatorium. Oh benar, terakhir ini kita sering dengar nih purgatorium ya. Buat orang yang percaya ya. Betul. Kita masuk kerajaan surga itu tidak langsung, ya, karena ya masih ada dosa-dosa kecil, kita harus dimurnikan lagi. Ya, kita coba lihat 1 Korintus 3. 1 Korintus 3. Ya, ayat 15. 15 ya. Ya, Ya. di purgatorium itu atau disebut api penyucian, dikatakan jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dalam api. Jadi walaupun dia dalam api, tapi dia akan diselamatkan. Itu di Korintus itu. Nah, di Rasul Petrus pun kalau ngomong begini, coba kita lihat di 1 Petrus. 1 Petrus 1 ayat 7. Ini di belakang sekali nih, 1 Petrus 1 ayat 7. Ya. Untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Nah, di sini udah dikatakan, berarti iman kita tuh juga harus dimurnikan, diuji dengan api. Jadi api itu, apinya tadi untuk mencuci jubah itu tuh, Supaya bersih tuh. ya, betul. Dan supaya berhak memandang wajah Allah, berarti kan. Nah, purgatorium yang tadi Bapak bilang berarti Ya. itu bukti kasih Allah dong, berarti ya. Betul. Allah Jadi itu Maha api Rahim. itu bukan bikin kita terbakar, bukan bikin kita tersiksa. Jadi api itu jangan bayangkan seperti ya kompor gas yang menyala-nyala gitu, bukan. Tapi itu api kerinduan akan Allah. Nah, ini api kerinduan. Bersatu dengan Allah. Nah, sedangkan orang di sana belum bisa langsung ketemu Allah. Jadi masih dalam kerinduan. Nah, itu yang bikin dia bisa tersiksa. Nah, Harus dimurnikan dulu harus sehingga dimurnikan, dia bisa. dibersihkan. karena Ya. ada kerinduan ya. Betul. Tapi kalau ada purgatorium Ya, menyucikan diri karena kesalahan yang sudah dilakukan ya. kita selama hidup, buat apa kita mendoakan orang-orang yang sudah meninggal? Mendoakan itu perlu. Dari tradisi zaman dahulu itu sudah ada ya. Ada, ya. Wah, Ibu Aida, di mana tradisi zaman dulu? Ada di Deuterokanonika nih, Oh, di Deuterokanonika ya. kitab 2 Makabe 12 bab 12 ayat 45. Ya. Makabe di tengah-tengah ya, Bu. Ya, di tengah-tengah Ini Deuterokanonika. ayat yang sering dibacakan betul setiap ya. tahunnya ya. Ya, ini dalam bulan ini saya ikuti misa arwah, itu sering dibacakan ayat ini nih, 2 Makabe ini. Jadi ternyata Tentang udah ada kasih. nih praktek Ya. mendoakan arwah sejak zaman dulu. Oh. Ini perjanjian lama nih, Perjanjian lama, kan? ya. Ya, bunyinya gini. Oke. Lagi pula Yudas ingat bahwa tersedialah pahala yang amat indah bagi sekalian orang yang meninggal dengan saleh. Dari sebab itu, maka disuruhnyalah mengadakan korban penebus salah untuk semua orang yang sudah mati itu, supaya mereka dilepaskan dari dosa. Nah, gitu. Menarik. Jadi, Kalau ini namanya pahalanya juga ada bagi orang doakan, Bu ya. oh iya, Ada masih pahala ada yang nih. indah. Pasti Ya, ada. bagi orang doakan ya. Jadi zaman dulu tuh gereja sudah memperingati orang yang sudah meninggal, bahkan membawakan doa dan juga korban ekaristi supaya mereka yang meninggal itu disucikan gitu dan bisa memandang wajah Allah dalam kebahagiaan. Gereja juga menganjurkan amal kasih, indulgensi, dan penitensi untuk arwah. Oh, Ketiga itu ya. yang biasa dilakukan dalam Amal ya. Ya, amal, betul. Berderma. Oke.
Nah, mendoakan arwah untuk orang yang meninggal ini sudah menjadi tradisi sejak umat Kristiani pertama, dan praktik ini terus berkembang menjadi tradisi gereja yang lebih besar. Begitu. Ya, sekitar abad ke-10, Santo Odilo Abbas, biara Benedict di Cluny, Prancis, menetapkan diadakan peringatan arwah setiap tahunnya tanggal 2 November di biara-biara Odonya. Nah, di sinilah muncul tanggal 2 November. Sekarang gereja kita juga melaksanakannya 2 November, ya kan, untuk misa arwah. Nah, lalu diperingati di Eropa sampai menjadi peringatan gereja secara universal di seluruh dunia. Begitu luar biasanya gereja Katolik ya. Ini tradisi dari zaman kita perjanjian lama, diikuti dimulai dari abad 10 jadi peringatan tiap tahunnya sampai sekarang. Wah, kita punya warisan yang sungguh luar biasa. Karena ini memang sungguh tak ternilai, Bu. Kita mendoakan zaman sekarang, kita mendoakan juga kepada kita di dunia yang akan datang. Ya. Ini tradisi yang luar biasa. Kita dengar juga ada santo santa kita juga, dia sering punya penglihatan-penglihatan. Oh, siapa aja itu santo santa? Santonya seperti ini, ada Santo Tertullian. Oh, Santo Tertullian. Tertullian sekitar tahun 160 sampai 220. Waduh, udah dari awal Masehi pertama ya. Kita ya. Dia mengajarkan agar para istri mendoakan suaminya yang meninggal. Saya tuh Istri Saya juga dan mendoakannya dengan misa kudus. Misa kudus hari wafat suaminya. Jadi kita juga harus catat itu untuk orang tua kita juga. Bikin misa kudus ketika dia hari wafatnya. Lalu Santo Cyril dari Yerusalem, itu tahun 315 sampai 356. Dari 300 ya. Dia mengajarkan agar kita mempersembahkan permohonan bagi orang yang telah meninggal dan mempersembahkan kurban Kristus yang menghapus dosa-dosa dan mohon belas kasihan Allah kepada mereka dan kita sendiri. Jadi kepada mereka yang sudah meninggal dan buat kita sendiri juga. Ya, jadi dalam misa kudus itu kita juga minta doakan kita juga. Ada lagi santo yang lain, banyak sih. Santo Agustinus. Ada Santo Santo Agustinus. Santo besar ya. Ya, santo besar nih. Santo Agustinus nih terkenal nih. Tahun 354 sampai 430 dia hidup. Mengajarkan bahwa hukuman sementara sebagai konsekuensi dari dosa yang telah dialami sebagian orang selama masih hidup di dunia ini, namun bagi sebagian orang yang lain dialami di masa hidup maupun di hidup yang akan datang. Namun semua itu dialaminya sebelum penghakiman terakhir. Namun yang mengalami hukuman sementara setelah kematian tidak akan mengalami hukuman abadi setelah penghakiman terakhir tersebut. Oh, berarti penderitaan kita selama hidup di dunia mungkin juga sebagai akibat atau sebagai silih atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ya, seperti itu ya. Kalau kita lihat. Saya juga ada baca satu buku ini, Rahasia Jiwa-Jiwa di Api Penyucian. Oleh siapa tuh? Nah, ini kisah dari Suster Maria Sima. Ini kisah-kisahnya luar biasa tentang orang di api penyucian. Ya. Di sini orang yang di api penyucian itu menemui dia, minta kepada dia supaya didoakan. Nah, sekarang di sini nih doa yang paling cepat supaya orang itu cepat lolos dari api penyucian. Wah, harus diingat nih, apa aja Pak? Ada teksnya. Misa kudus. Seperti tadi yang dikatakan Santo tadi itu ya. Jadi kita boleh rosario, boleh doa lain-lain, tapi yang paling penting supaya cepat adalah misa kudus. Untuk arwah yang kita doakan. Untuk arwah yang kita doakan yang di api penyucian supaya dia cepat masuk ke surga, itu adalah misa kudus. Karena di misa itu adalah Kristus sendiri yang dikurbankan. Oh, benar sekali.
Ketika persembahan kita doakan, kita sembahkan doa-doa kita bersama persembahan Kristus yang makan itu cepat. Maksudnya cepatnya itu cepat memurnikan arwah yang di api penyucian itu supaya bisa langsung masuk ke surga. Betul. Dan di sini juga diminta kalau kita pergi ke rumah duka, jangan kita menangis yang kita utamakan, tapi doa yang harus diucapkan bagi yang meninggal. Jadi pergi doa kita doakan. Jadi jangan pergi ngobrol-ngobrol, hanya makan kuaci, makan bubur, bukan. Tapi doa kepada orang yang meninggal. Kalau ada misa, kita usahakan kita ikut di misanya. Kita hadir, kita doakan. Hadir di misanya. Ya. Itu dari buku ini. Mungkin kalau yang mau beli, ini ada Marian Center Indonesia nih. Ya, Ibu Aida punya, atau Bu Iniwa boleh cari di toko bukunya. Kalau Bu Iniwa yang punya, berarti Pak Anton juga punya. Iya. tapi betul. Saya juga pernah baca mengenai Maria Sima. Oh, itu pernah juga. Seorang suster. Itu dia dari usianya yang masih muda, belia, masih anak-anak, dia itu didatangi oleh arwah yang telah meninggal. Luar biasa. Ya, minta didoakan. Bahkan ketika dia berumur 25 tahun, dia punya karunia untuk mendoakan jiwa-jiwa orang meninggal. Ini sangat menarik. Suster Maria Sima itu dia berbagi cerita pengalaman dia kepada kita semua supaya kita pun tergerak hatinya untuk mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Ini di kitab suci ini ada juga yang bilang, Bu. Ya. Coba kita lihat 1 Korintus 3 ayat 19. 1 Korintus 3. Mengapa kita juga harus ikut mendoakan? 1 Kor. Ya. 3 ayat 9. Karena kita adalah kawan sekerja Allah. Jadi kita juga harus membantu. Ya. Allah kan mau manusia semua dikuduskan. Kita juga harus membantu juga. Ya, dengan doa-doa tadi, dengan misa kudus tadi. Ini kita lihat juga di Filipi 2 ayat 2 sampai 4. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi jangan kita menangis di pemakaman, kita hanya meratap, kita hanya memikirkan kesedihan kita, tapi kita harus memikirkan yang meninggal ini, yang pergi ini, kita doakan supaya jalannya diluruskan. Ya, supaya di api penyucian tadi dia dimurnikan, ya, dibebaskan cepat. Oke. Ya. Memang kalau rindu terlalu lama aku nggak tahan, Bu. Ya, mau ketemu Tuhan tapi nggak bisa gini. Ya. Itu tersiksa, ya, itu bilang neraka itu. Ya. Tiketnya sudah surga nih, cuma belum bisa masuk juga. Nah, ini betul sekali. Jadi kita semua harus tahu bahwa kita umat pilihan Tuhan, sejak kita dibaptis, kita telah memiliki tiket untuk masuk surga. Nah, tiket ini yang kita harus jaga baik-baik. Jangan sampai hilang, jangan sampai rusak, dan jangan sampai menjadi cacat. Inilah yang kita harus jaga dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman, terima kasih Bu Jenny, terima kasih Pak Anton, terima kasih Bu Aida. Kita hari ini sudah mempelajari, mengenal lagi firman Tuhan mengenai purgatorium dan juga keselamatan bagi kita. Sungguh besar kasih Allah pada umat manusia, karena menginginkan anak-anaknya memperoleh keselamatan. Relasi kita yang masih hidup dengan mereka yang sudah meninggal pun tidak pernah terputus, sebab
hidup mereka tidaklah dihancurkan, tetapi diubah dalam kehidupan kekal. Doa-doa kita yang masih hidup untuk mereka yang sudah meninggal adalah bentuk hubungan yang tak terputus itu. Kita doakan mereka agar hidup bahagia di surga. Dan sebagai pengingat kita dalam menjalani hidup ini, untuk terus berjuang melawan cinta kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, agar dapat terhindar dari api penyucian yang merupakan tradisi yang indah untuk kita terus berjuang sampai saat ini, walaupun banyak godaan. Mendoakan bersama juga karena perintah Tuhan Yesus dalam Injil Matius, di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama, di situ aku ada di tengah-tengah. Terima kasih juga sudah mengingatkan agar kita tidak egois, hanya memikirkan diri sendiri atau orang-orang yang kita temui yang dekat dengan kita, tapi kita juga bisa peduli dengan orang lain, bahkan orang yang sudah meninggal. Di sini kita bisa mengenang kebaikan yang telah dilakukan oleh Tuhan. Bisa dikatakan mendoakan arwah mereka sama saja sebagai bukti kasih kita kepada mereka. Bahkan mungkin saja kita belum sempat membalas cinta kasih mereka. Dengan mengenang mereka, kita juga kembali mengingat akan teladan yang sudah mereka berikan pada kita. Sudah kita lupakan. Jadi, mari kita bersama-sama sehati, sejiwa, mendoakan keselamatan orang-orang yang kita kasihi dengan berderma, melakukan amal sedekah pada sesama yang membutuhkan silih atas dosa dan kesalahan yang sudah mereka lakukan selama hidup di dunia. Dan di sepanjang bulan November ini, kita bisa berdoa bersama setiap hari dengan mempersembahkannya untuk keselamatan jiwa-jiwa bagi arwah orang yang kita kasihi, kita keluarga kita. Bisa juga mempersembahkan intensi untuk jiwa-jiwa di api penyucian dalam misa Ekaristi. Peringatan arwah orang beriman ini juga merupakan pendidikan iman bagi kita, menyadari bahwa hidup ini adalah sebuah anugerah, berkat dari Tuhan, bahwa kita bukan siapa-siapa tanpa kuasa Tuhan. Dalam Yohanes bab 6 ayat 39, dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya padanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Tuhan beserta kita semua.